Pokoknya bergabung di dunia dakwah itu bagi Gida bukan orang biasa. Karena nggak semua orang siap untuk dakwah teh. Karena ya namanya dakwah pasti ada aral terjal. Apa sih? Pokoknya ada rintangan dan ujian gitu ya. Walaupun mungkin zaman baheula mah ya ujian teh ya Allah segala macam ya, bukan mungkin lagi kalau zaman Nabi dan Rasul mah sampai disiksa gitu ya, sampai wah itu hidup dan mati. Kalau zaman sekarang ujiannya lebih ke pikiran, OVT gitu loh teh, overthinking. Kalau zaman anak zaman sekarang ya. Nikmat yang Allah kasih itu ketika kita didekatkan dengan orang-orang yang berilmu. Bisa ketika kita punya pasangan yang satu frekuensi, belajar bareng, terus bisa ngasih solusi, bisa tahu banget tentang kelemahan kekurangan diri kita ya, itu sangat membantu. Terus selain dari pasangan itu, kita juga butuh banyak input dari orang-orang yang berilmu. Misalnya kalau bergerak di media ya kita punya relasi yang dia paham tentang media, tentang dakwah, berarti harus punya guru yang gimana support kita dalam dakwah sebagai seorang muslimah, bagaimana kiprahnya, perannya. Itu tuh pasti beda banget sama gimana bapak-bapak yang emang udah ditakdirkan punya kemampuan memimpin, berdakwah. Beda ujiannya dengan muslimah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, nah teman-teman, Hesti ini bukan seorang istri dari orang biasa. Hestinya juga bukan orang biasa ya, Masya Allah. Pokoknya bergabung di dunia dakwah itu bagi Gida bukan orang biasa. Karena nggak semua orang siap untuk dakwah teh. Karena ya namanya dakwah pasti ada aral terjal. Apa sih? Pokoknya ada rintangan dan ujian gitu ya. Walaupun mungkin zaman baheula mah ya ujian teh ya Allah segala macam ya, bukan mungkin lagi kalau zaman Nabi dan Rasul mah sampai disiksa gitu ya, sampai wah itu hidup dan mati. Kalau zaman sekarang ujiannya lebih ke pikiran, OVT gitu loh teh, overthinking. Kalau zaman anak zaman sekarang ya. Nah, apakah dengan dititipi seorang pasangan yang memang dititipi ilmu itu ngaruh nggak sih sama keistiqomahan Teh Hesti dalam dakwah gitu? Karena kan dakwah ini pasti ada OVT-nya, terus juga ada ujiannya, terus kita juga kayak ya butuh butuh penguatnya juga. Terus ada kalanya kita misalnya dititipi jadi pemimpin kayak Teh Hesti ini kan memimpin nggak cuman akhwat ya, tapi ada ikhwan juga karena memang dalam satu lembaga gitu. Ya Gida juga ngerasain, oh ternyata ikhwan akhwatnya beda banget, gimana tuh orang sama pasangan aja kita belum paham sepenuhnya gitu. Gimana kalau dalam suatu lembaga? Nah, sengaruh apa dan gimana Teh Hesti menjalaninya, boleh di-sharing. Ini tahadus binimah ya. Memang nikmat yang Allah kasih itu ketika kita didekatkan dengan orang-orang yang berilmu. Bisa ketika kita punya pasangan yang satu frekuensi, belajar bareng, terus bisa ngasih solusi, bisa tahu banget tentang kelemahan kekurangan diri kita ya, itu sangat membantu. Terus selain dari pasangan itu, kita juga butuh banyak input dari orang-orang yang berilmu. Misalnya kalau bergerak di media ya kita harus punya relasi yang dia paham tentang media, tentang dakwah, berarti harus punya guru yang gimana support kita dalam dakwah sebagai seorang muslimah, bagaimana kiprahnya, perannya. Itu tuh pasti beda banget sama gimana bapak-bapak yang emang udah ditakdirkan punya kemampuan memimpin, berdakwah. Beda ujiannya dengan muslimah ya, iya benar. Nah, satu hal yang sering muncul itu kan kalau kita dapat masalah nih, softwarenya perempuan itu kan reaktif ya, gampang banget ke sulut gitu, nangis. Kalau gini kan nangis, enggak tuh mudah baper gitu ya. Iya benar. Apa tergantung input yang kita dapat kan, kita tuh lebih banyak melihat ke dalam. Wah aku salah, aku gitu udah nggak akan maju lagi, udah yang lain aja gitu, suka mudah menyerah karena nggak mau dinilai jelek gitu. Nah yang menguatkan itu kan selain ilmu, guru, mungkin pasangan yang tahu banget tentang diri kita. Saya dapat ilmu tuh dari ketika awal dikasih amanah gitu ya. Saya minta tolong kasih tips saya gimana supaya bisa memimpin selamat gitu. Saya cuma ngasih riadonya 2 hal, harus sabar, gak boleh jengkel. Jeng. Kayak gampang ya, harus sabar. Padahal mah itu sih. Dan itu saya pas pertama kalimat itu, cuma itu harus sabar, gak boleh jengkel.
pada perjalanannya ada masalah, harus sabar ya, nggak boleh ngeluh ya, sadar nggak boleh ngeluh, tapi tetap kan si input negatif itu harus kita salurkan. Ketika kita punya pasangan yang paham, minimal buang sampahnya itu di tempat yang baik. Ini benar-benar tempat sampah ya yang soleh kan, jadi masya Allah ya. Ini bayangin ya kalau kita buang sampah sama orang yang nggak paham. Iya, betul. Maka dia bisa ngarahin kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai nafsu gitu. Iya, jadi panas gitu ya. Nggak pakai logika gitu. Nah, bedanya kan gitu, kalau butuh seorang pasangan itu, kalau perempuan itu kan lebih banyak main rasa ya. Kalau laki-laki kan logis aja gitu. Faktanya apa? Kamu nggak usah terlalu melihat perasaan gitu, tapi ketika kita seorang pemimpin mengambil keputusan, maka mainkan kelebihan perasaan kita untuk lebih berempati ya. Jadi tetap harus beda. Perempuan memimpin itu mungkin lebih kasih sayangnya ada, gitu. Terus nggak zolim, mudah-mudahan ya nggak zolim gitu. Tapi dia harus berpikir logis juga ke dalam mengambil keputusan itu, mudorot sama manfaatnya sejauh apa, bagaimana gitu. Nah itu tuh kalau menurut saya nggak bisa ujuk-ujuk pinter gitu, ahli. Tapi memang harus dilatih. Ada masalah, belajar nyelesain masalah, minta tolong ke Allah. Nanti ketemu tuh solusinya. Datang masalah baru, minta tolong lagi ke Allah, ketemu sama ahlinya, belajar lagi. Jadi sebetulnya nggak ada kata berhenti buat belajar, berlatih, mengendalikan diri sih. Iya sih. Itu sih, that's the point. Ada pakai bahasa Jerman lagi. Masya Allah, iya sih. Ya, emang kita tuh struggle ya, Teh. Tiap hari tuh struggle-nya adalah untuk mengendalikan diri ya. Mengendalikan hawa nafsu. Kayak gini tuh kemarin sempat kepikiran juga kayak gini. Ya Allah, ternyata yang paling membahayakan itu bukan orang lain, tapi diri aku sendiri gitu. Itu bahaya banget karena pikiran udah kemana-mana, hati ditambah kalau carut marut gitu ya, mood swing, terus diikutin, udah itu mah jreng kama mana gitu. Makanya ternyata kenapa wanita itu perlu mahram, itu tuh untuk mengingatkan kita, iya, jadi membantu kita dalam pengendalian diri kita. Sebenarnya itu kerasa banget sih. Tapi kadang kita juga suka naon sih ngerti. Suka malu udahnya gitu. Iya. Tapi nggak mau mengakui teh kan. Nggak mau kelihatan salah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah ya. Jadi kita dapat reminder nih dari Teh Hesti bahwa ternyata pentingnya pasangan yang memiliki pasangan yang ya itu tadi mau sama-sama belajar ya Teh ya, dan terus menuntut ilmu dan mengamalkan supaya frekuensinya itu sama. Terus juga emang wanita ini ya fragile katanya mah ya gitu, jadi emang butuh seseorang sosok yang kuat dari hal keimanan sih terutama, supaya bisa mengcounter ketika ini teh futur banget gitu kan. Jadi Masya Allah, itulah pentingnya ya. Jadi mudah-mudahan ya kita dititipi Allah sebenarnya diri sih, karena kadang kalau kita nuntut pasangan buat bukan nuntut, kalau kita berharap pasangan lebih baik dari keilmuan dan sebagainya, suka ujung-ujungnya jadi nggak enakan juga karena kita berharapnya pada selain Allah gitu ya. Aduh itu astagfirullahaladzim, nggak boleh ada. Baiklah, alhamdulillah nih dapat reminder. Oke, selanjutnya. Jadi alhamdulillah ya Teh, Masya Allah ini dapat ilmu dan hikmah ya. Oke, ini nggak apa-apa lah pertanyaan terakhir, tapi sepertinya bukan terakhir karena insya Allah akan ada podcast selanjutnya ya dari narasumber yang Masya Allah juga. Nah, Teh Hesti ada nggak sih pesan-pesan buat kita-kita nih, terutama Gida lah ya, anak muda, ya Gida bukan anak muda sih sebenarnya, Gida setengah. Milenial bukan, kolonial juga belum. Mending nggak mau nyebut kolonial padahal aku mah. Jadi ada pesan nggak sih buat ya muslimah lah ya, muslimah yang sebenarnya niatnya teh ya aku tuh pengen menjadi bagian dari dakwah, tapi kadang terbentur gitu dengan keadaan yang misalnya ada yang emak-emak muda, anak-anaknya masih kecil, terus ada juga yang udah lebih dewasa atau lebih matang usianya, tapi tenaganya udah nggak ada. Nah, gimana sih biar kita teh ya pokoknya nggak menyia-nyiakan kesempatan menjadi bagian dari dakwah walaupun itu kecil misalnya gitu. Ya ada pesan-pesan ya buat kita. Mungkin pesan buat diri sendiri juga ya. Jadilah muslimah yang cerdas.
Yang cerdas itu dalam arti selain dia tidak pernah berhenti belajar, tapi dia beramal. Karena kita nggak tahu ya amal mana sih yang akan membawa kita itu nanti sampai bertemu dengan Allah gitu. Walaupun kita berkiprah di rumah, walaupun kita nggak punya media publik buat aktualisasi diri, tapi tetap harus berkarya. Apalagi yang Allah kasih amanah kita, misalnya pekerjaan, keahlian gitu ya, untuk memberikan banyak manfaat buat orang. Nah diantaranya selain kenali kita punya potensi apa yang Allah amanahkan kepada diri kita, ya optimalkanlah itu untuk keberkahan atau manfaatnya buat banyak orang. Gunakan media yang kita miliki saat ini untuk menyampaikan kebaikan, karena kita tuh nggak pernah tahu ya, misalnya dari satu hal kecil kita sharing hikmah aja di status WA kita misalnya, sebetulnya tuh ada teman-teman kita yang mungkin sedang butuh nasihat, lagi termotivasi, itu kan harus banget ngelurusin niat ya, aku tuh posting itu buat apa gitu. Tapi kalau kita menghindar, takut dosa, takut apa, nggak bisa jaga hati, udah nggak pernah posting misalnya, udah nggak pernah bikin konten, nggak punya media gitu, kita tuh nggak berbuat apa-apa, mungkin berbuat ya, ketemu orang gitu, tapi mungkin lebih sedikit orang yang dapat efeknya gitu ya. Tapi kalau sekarang di zaman teknologi sudah banyak ngasih kemudahan, terus terutama ya kalau saya mikir kita harus mikirnya kita mau nitipin apa, ninggalin apa nih buat generasi yang akan datang, anak-anak muda gitu, anak-anak kita ke depannya, maka harus ada karya yang bisa kita tinggalkan, wariskan gitu ya. Kalau misalnya Gaida dengan keahliannya mau jadi pendidik, mau jadi pendakwah, gitu mau jadi apa sih? Sana sini hayu gitu. Sebagai desainer, sebagai public figure, ya kita luruskan niat dan optimalkan amanah yang Allah kasih, karena amanah ilmu, amanah waktu itu sebetulnya aset yang berharga buat kita. Dan luruskan itu begini, itu bukan buat orang lain. Itu buat aku gitu. Karena ketika nanti Allah di yaumil hisab bertanya, ilmumu buat siapa gitu, waktumu untuk apa habisnya, hartamu untuk apa gitu. Ketika kita merasa sudah memanfaatkan apa yang Allah titipkan ke kita, kayaknya mudah-mudahan kita bisa jawab dengan perasaan ya Allah aku udah berbuat gitu. Tapi kalau kita menyerah hanya dengan udah ini hangat, ini pekerjaan, atau diomongin kamu masuk iya gitu, so dakwah misalnya gitu teh, gimana tuh? Ya luruskan niat terus gitu, karena kalau kita ikhlas nih ya, nggak apa-apa orang nggak suka, itu mah hak dia gitu. Tapi yang harus kita kejar adalah yang aku lakukan udah bikin Allah suka nggak? Yang aku lakukan itu udah sesuai contoh Rasul nggak sih gitu? Karena ya itu berat ya kalau saya mau ngeliat ini, manajemen kolbu sama tauhid itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Karena ketika kita udah niatnya luruskan Allah ya, ikhlas gitu, itu tuh Allah tuh akan menguji kan, apakah hati kita tuh melambung tinggi gitu, atau sebaliknya ketika dicaci itu down banget, nggak mau berbuat lagi, ya berarti kamu nggak ikhlas gitu. Nah, terus manajemen kolbu juga ketika kita berhasil, kita tuh jadi nyari kayak itu tuh penyakit hati tuh luar biasa, ada ujub, ada sombong gitu ya. Nah itu yang nggak pernah selesai teh, sampai kita husnul khotimah itu perjuangannya kan. Betul. Bagaimana menguatkan akidah tetap ke Allah, terus niatnya caranya benar, dan menjaga agar hati selalu selamat, dan tetap ya pakai media, karena kalau bukan kita, nanti orang lain yang pakai media itu untuk merusak generasi. Iya betul. Iya emang kita digempur dari media ya kalau sekarang. Makanya kenapa Bismillah, semoga Allah tuntun kita untuk dapat strategi yang pas gitu ya untuk berdakwah, karena sekarang itu bayangin anak-anak kecil aja mudah banget sekali tayangan langsung inget terus terngiang-ngiang gitu loh, candu katanya kalau zaman sekarang mah ya. Masya Allah, tabarakallah, astagfirullah ya. Kayak mungkin salah satu hikmahnya kenapa sih kita harus bikin kayak gini Gaida ya, karena kita juga harus menyampaikan supaya mudah-mudahan gitu Allah kasih niat kita lurus gitu. Terus ada yang menginspirasi, ada yang dapat kebaikan. Ya intinya mah Gaida mada ini mah dijebak teman asik. Dijebak yang indah asik. Jadi Masya Allah, alhamdulillah kadang
emang ya Allah tuh udah ngasih jalan, tinggal kitanya mau nggak nih make jalan itu gitu ya, dan lurusin niat, terus tadi terus menimba ilmunya, dan muhasabah diri sih, itu penting banget ya Teh, Masya Allah. Karena kalau enggak ya namanya setan ya, kalau udah kita alhamdulillah nih misalnya ini di dunia dakwah, nah setannya juga dipilih yang kelas lain berenya, jadi ngegangguinnya teh halus pisan, yaitu hati kita digangguin biar kita nggak lurus niatnya dan gak jadi amal soleh. Nah itu teh serem pisan. Makanya butuh, kalau kata Bapak Maya, butuh momen muhasabah sih, karena supaya kita teh tetap inline gitu. Oh, kita teh banyak dosa, banyak kurangnya gitu. Ini berhasil bukan karena hebatnya kita, tapi karena pertolongan Allah. Itulah pentingnya momen muhasabah dan hiburan. Hiburannya adalah ting. Ya Masya Allah ya, Al-Quran ini kadang juga Gida suka mikir ya, malu gitu teh sama anak-anak kecil yang kalau Gida denger ya, itu pada maghrib kan suka pada ngaji ya di MKFM ya. Masya Allah pada semangat belajar gitu, terus udah hafalannya tuh udah sampai mana, hari aku baru segini gitu, itu malu banget kadang-kadang. Sedangkan ya Allah udah nyiapin Al-Quran ini tuh udah yang terbaik banget gitu ya, supaya kita teh ya syifa hatinya gitu ya. Tadi untuk kayak kata Teh Hesti, iya diuji manajemen kolbu ya, hati kita diuji penyakit hati, tapi Al-Quran ini teh kan obatnya gitu ya. Terus juga penyakit fisik juga kadang obatnya tuh memang Quran. Jadi Masya Allah banget. Terus Gidat suka malu, ya Allah hari aku kenapa harus sisa waktu, kenapa ini gak jadi prioritas hidup aku gitu. Ketika berbagai ujian datang, ya ini udah solusinya tuh udah ada di sini, tinggal mau ngebuka apa enggak gitu, tinggal mau interaksi apa enggak. Masya Allah. Ya itu yang selalu diingetin juga nih di MKFM dan di DT gitu ya, itu yang Gidat syukuri banget. Masya Allah, mudah-mudahan nih kita selamat ya Teh ya. Amin. Kadang kita ngobrol di sini tentang dakwah, alhamdulillah tentang Allah, tapi udah nggak tahu akhir hidup kita kayak gimana ya Teh. Kita di sini alhamdulillah banget Allah kasih kesempatan, kasih media, kasih jalan lah ya untuk mudah-mudahan di jalan Allah. Tapi kita juga masih misteri kadang. Ini akhir hidup kita Teh kumaha sih gitu. Kadang pengen nangis juga ya Teh, takut gitu. Ada ketakutan juga sih. Nanti kembali ke Allah teh aku kondisi apa ya gitu. Ya takut lah gitu, takut karena paham banget kita teh nggak mudah buat istiqomah. Hati ini aja kadang ingat Allah, kadang enggak, lebih banyaknya enggak gitu. Ya kita saling doa ya Teh. Masya Allah ini Gida alhamdulillah banget, Gida bersyukur banget dapat banyak reminder dan juga banyak ilmu juga. Mudah-mudahan Allah bimbing kita selalu Teh, tetap istiqomah, dan juga ya itu paling penting adalah di akhir hidup kita ya, kita selamat dan mewariskan sesuatu yang baik untuk generasi selanjutnya. Ini seolah berat ya obrolannya, tapi emang harus dipikirin. Gitu. Kadang juga, aku mah apa tuh remah-remah renggina, enggak tuh udah aku mah orang. Jadi ya emang harus dipikirin, tapi nggak harus OVT juga, nggak harus jadi overthinking. Aduh gimana ya aku mah gitu, nggak harus dipikirin, tinggal dijalanin. Setelah teman-teman dari podcast ini, ya misalnya udah ngeliat tayangan ini, mudah-mudahan bisa langsung bikin langkah konkret, entah itu di rumah, bikin to-do list gitu ya Teh, bikin juga target dakwah, misalnya minimal mah di keluarga udah ada targetnya gitu. Jadi insya Allah kalau ada tujuannya, ada planningnya, itu lebih mudah untuk kita menjalaninya gitu teman-teman. Teh Hesti hatur nuhun pisan, jazakillah khairan kasiron atas sharingnya dan ilmunya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber yang pokoknya Gida mau belajar banget. Jadi stay tune aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.